Ya, jadi ini kedatangan kami ke Propam Mabes Polri. Sebelumnya kami ingin mengucapkan puji syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Polri yang telah menindaklanjuti laporan saya atau laporan kami untuk dugaan adanya oknum berseragam yang ingin ikut campur, yang dugaannya mau ikut campur di dalam permasalahan rumah tangga yang sedang saya jalani selama ini, kira-kira setengah tahun belakangan ini. Dan oknum berseragam ini apa ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan. Salah satunya surat izin resmi dinasnya. Nah, itu dia. Terus si oknum berseragam ini apakah dari satuannya itu bisa mengawal seseorang atau tidak? Lalu kita kembali ke Perkap nomor berapa, Bang? Perkap nomor 4 tahun 2017 tentang pengawalan. Nah, jadi siapa saja yang boleh dikawal, yang boleh dikawal di negara ini, dan di Perkap itu sudah tertulis dengan jelas. Bahkan masyarakat sipil itu tidak boleh dikawal oleh pihak berwajib. Boleh dikawal jika satu, orang itu terancam nyawanya, terancam jiwanya, dan itu juga harus dibuktikan di mata hukum. Harus ada kronologisnya, bukti otentik. Dan kedua, yang boleh dikawal itu masyarakat sipil ya, itu jika orang itu sedang menjadi saksi atau korban atau bahkan saksi korban. Nah, ini si masyarakat sipil ini yang bernama Arvita Dwi Putri, dia siapa? Dia siapa dia? Apakah nyawanya sedang terancam? Apakah dia sedang menjadi saksi atau korban atau saksi korban? Dengan tegas saya jawab tidak. Justru dia menggugat saya, bahkan dia dugaannya melakukan tindakan perselingkuhan atau perzinahan. Itu, Oke Mas. bang, ini abang membuat laporan ke Propam itu terkait dugaan pelanggaran apa bang? Kalau boleh tahu, Bang? Saya tambahin Iya, ya. boleh boleh. Agenda hari ini adalah memenuhi panggilan ke Biro Paminal ya, Ya, Biro ya, Paminal yang kemarin tempo hari klien kami itu melaporkan ke Propam tentang oknum berseragam ini yang ikut campur dalam rumah tangga klien kami, serta menghalang-halangi klien kami ini untuk bertemu anaknya, sekaligus ada pengancaman terhadap klien kami melalui saksi dari klien kami ini. Itu yang tadi yang kita terangkan di Paminal itu, bahwa berdasarkan bukti dan saksi bahwa oknum berseragam ini dari Polsatwa Kinai ya. Dan kedua, berdasarkan bukti dan saksi menerangkan bahwa oknum berseragam ini hampir setiap hari bersama istri dan anak klien kami gitu. Dan yang ketiga, oknum berseragam ini diduga mengawal istri dan anak klien kami gitu loh. Dan yang keempat juga, bahwa klien kami menanyakan jika memang itu dilakukan pengawalan, minta surat perintah kerjanya ke dinas luar. Dan yang kelima, apakah dari satuan Pol Kanai ini, Satwa Kanai ini bisa mengawal atau tidak? Itu. Dan yang keenam juga, bahwa klien kami menanyakan jika memang ada surat perintah kerja, kenapa tidak meminta izin dulu kepada orang tua dan suami yang dikawal ini. Tuh. Yang ketujuh itu yang tadi diterangkan sama klien kami, bahwa memang kalau memang benar adanya surat perintah kerja, kita mengacu ke Perkap nomor 4 tahun 2017 tentang penugasan luar Polri, di luar struktur Polri, bahwa warga sipil itu tidak bisa dikawal, atau bisa dikawal akan tetapi warga sipil itu akan diancam dibunuh. Pertanyaannya, anak kandung mana yang mau dibunuh sama ayah kandungnya?
loh sampai sekarang detik ini klien kami itu memperjuangkan hak asuh, ingin bertemu dengan anaknya gitu loh. Dan seterusnya diduga juga oknum berseragam ini ada hubungan khusus dengan istri dari klien kami ini. Kenapa begitu? Menurut keterangan saksi dan bukti bahwa oknum berseragam ini sering datang malam hari ke tempat istri klien kami ini. Itu. Dan yang terakhir kita menanyakan bahwa menurut keterangan saksi dari saksi klien kami ini, berdasarkan bukti juga bahwa klien kami ini diancam melalui saksi klien kami yang bilangnya oknum seragam mengatakan gini, bilangin dengan Yama jangan macem-macem sama saya. Dia belum tahu berhadapan dengan siapa. Ya. Oknum berseragam itu bilang begitu ya bang? Ya. Bilang begitu dan menunjukkan senjata api dan senjata tajam ya bang ya? Ya. Pertanyaan saya, apakah itu resmi senjatanya yang dia miliki itu? Nah saya ini. Bang, artinya tadi ingin menegaskan aja, artinya dengan adanya laporan ini juga maksudnya ada dugaan perselingkuhan ya bang, maksudnya dari Arvita dengan si oknum ini ya bang? Ya, saya jelaskan dengan bukti dan keterangan saksi pelapor itu ada dugaan seperti ada hubungan khusus. Mana ada seorang pengawal yang tengah malam itu datang ke tempatnya istri klien kami. Itu semua ada buktinya semua. Disuruh beli pampers apa segala macam. Itu. Artinya memang Bang Yama sendiri tidak kenal kan dengan oknum ini atau kenal atau seperti apa bang? Nggak kenal sama sekali. Tidak pernah ketemu juga ya bang? Nggak kenal dan tidak pernah ketemu. Berarti ancaman itu melalui perantara gitu bang? Ya, melalui temannya itu siap menjadi saksi dan agenda berikutnya kan akan diperiksa saksi tersebut. Oh, artinya ini munculnya oknum ini setelah adanya keributan antara Bang Yama dan istri gitu. Dari awal. Jadi setelah kami bongkar ini ternyata adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Arvita Dwi Putri dan tandemnya itu, baru tuh semua ikut terbuka bahwa ternyata ada oknum berseragam yang ingin sok-sokan mengawal anak saya. Kalau saya sih fokus di Marco ya. Buat apa sih oknum berseragam itu? Dan buat apa sih Arvita Dwi Putri? Bahkan buat apa sih tandemnya Arvita Dwi Putri menyuruh oknum berseragam ini sok-sok ngawal, sok-sok jagain Marco Carlos, anak kandung saya? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalang-halangi saya, mengintimidasi saya. Jika yang ada di otak mereka ya, jika misalnya di jalan saya ketemu Marco, terus Marco saya bawa. Nah, oknum berseragam ini yang fungsinya untuk nakut-nakutin saya dengan segala dugaan arogannya. Dan dugaannya si oknum berseragam ini selalu membawa senpi dan sajam. Itu kebiasaannya tuh. Dan senpinya ini dia punya jenis senpi yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu yang sudah tidak berlaku lagi. Artinya senpi itu izinnya sudah tidak ada. Itu Mas. Bang, tapi sempat kayak berpapasan langsung kah sama oknum ini bang? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jangankan berpapasan, bertemu juga belum pernah. Tapi saya sudah, waktu awal-awal kasus ini bergulir, saya udah beberapa kali mengucapkan awalnya tuh saya bilang, saya ini kalau saya nggak lupa, saya tahu siapa Anda. Hati nurani saya mengatakan Anda orang baik, Anda tidak tahu apa-apa, Anda hanya mungkin bekerja di bos itu. Jadi saran saya mundur aja, jangan ikut campur, atau ayo kita bertemu, kita ngobrol. Nah, tapi pihak sana kan si Arvita Dwi Putri ini kan dari awal kan merasa kuat, ya kan? Merasa kuat mungkin karena diiming-imingi perlindungan dari si tandemnya itu si ASP, dan merasa kuat juga mungkin ada si oknum berseragam ini yang jagoan sekali lah tampaknya lah. Ya udah, sampai detik ini pun tidak ada
apa ya, niat baik dari mereka secara gentle untuk mengakui semua perbuatannya, ya sudah, saya akhirnya bertindak di jalur hukum yang tepat, yang benar. Saya tidak mau menjadi manusia seperti mereka-mereka itu, atau khususnya seperti Arvita Dwi Putri yang dugaannya menghalalkan semua cara, bahkan mungkin dugaannya ya hukum mau dia beli itu. Oke Bang, tapi sebelum abang-abang Arvita sendiri mengenai masalah ini, jadi mungkin menanyakan ini siapa, sosok ini siapa, dan sampai akhirnya kenapa dia mencoba untuk memberikan perlindungan kepada anak abang. Kalau komunikasi menanyakan secara langsung tuh nggak ada, tapi apa ya, saya sering menyinggung oknum ini ke si Arvita Dwi Putri. Dan lucunya ya, saya nggak tahu deh si Arvita Dwi Putri itu tahu aturan hukum, tahu aturan main hukum di Indonesia atau enggak. Mereka dengan bangganya tuh pernah suatu ketika saling memposting di medsos mereka berdua tuh. Wih, saling memuji dengan bangganya tuh, dengan gagah beraninya tuh. Ya itu hak mereka sih. Terus juga yang paling kalau itu sih saya nggak terlalu ambil pusing ya. Yang saya ambil pusing adalah Marco Carlos, anak saya, diajarin nyanyi Heli Guguguk, tapi kalimatnya diganti. Kira-kira kayak begini, aku punya nana baik, ku beri nama nana. Nah itu pertanyaan saya, ibu macam apa dia mengajarin anaknya justru ngebanggain sosok orang lain, ya kan? Ngebanggain anaknya, justru ngebanggain sosok orang lain yang bukan ayah kandungnya, ya. Yang dugaannya si orang lain ini, si oknum berseragam ini bermasalah ini, terus nyuruh anak saya untuk banggain si oknum berseragam ini. Apa urusannya? Ibu macam apa dia, ya kan? Bukannya Marco disuruh nyanyi nyariin ayah kandungnya atau merindukan ayah kandungnya, malah disuruh nyanyiin oknum berseragam yang jelas-jelas dia ini bermasalah, sangat bermasalah, dugaannya sangat bermasalah, dan itu bisa kami buktikan. Ibu macam apa dia, punya otak apa enggak itu, gitu. Dan berarti ini laporan diterusin ya Bang, abang? Terus tuh ya. Terus karena ya itu tadi, ini udah setengah tahun bergulir, tidak ada, sekali lagi ya, tidak ada niat baik secara gentle dari Arvita Dwi Putri dan gerombolannya untuk mengakui perbuatannya, apa yang sudah terjadi. Saya nggak perlu saya tidak perlu mereka minta maaf, nggak perlu. Tapi mereka harus mengakui perbuatannya. Minta maaf nggak perlu, saya nggak gila-gila maaf orangnya. Bang, ini kan kalau dilihat kan artinya semakin panjang ya Bang, Ya. kasusnya setelah pertengkaran itu Bang. Mungkin tujuannya apa sih Bang dengan tujuan artinya membuat laporan?